Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin bi'aunillah bi'idnillah biridhoillah. Alhamdulillah pada malam hari ini BCA Islamic Center Surabaya, setelah kita bertadarus Al-Quran, sekarang kita memahami kandungan isi Al-Quran yang terdapat di surat 35, namanya surat Fatir, ya, ayat 32 sampai 35. Ya, saya bacakan dulu ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Thumma awrathnal kitabal ladzina اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. Bentar, saya baca artinya dulu. Kemudian kitab itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Lalu di antara mereka ada yang mendolimi diri sendiri, ada yang pertengahan, dan ada pula yang lebih dahulu berbuat kebaikan dengan izin Allah. Yang demikian itu adalah karunia yang besar. Mereka akan mendapat surga Aden. Mereka masuk ke dalamnya. Di dalamnya mereka diberi perhiasan, gelang-gelang dari emas dan mutiara, dan pakaian mereka di dalamnya adalah sutra. Dan mereka berkata, segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan kesedihan dari kami. Sungguh Tuhan kami benar-benar Maha Pengampun, Maha mensyukuri.
yang dengan karunia-Nya menempatkan kami dalam tempat yang kekal surga. Di dalamnya kami tidak merasa lelah dan tidak pula merasa lesu. Nah, sekarang kita pahami. Jadi sekali lagi pada malam hari ini Pak, ini diperingati apa Pak malam ini Pak? Nah, Nuzulul Quran. Jadi Qurannya diperingati hari turunnya Al-Quran. Nah, kita harus mengingat ada Asimki itu. Masih ingat? Masih ingat Pak? Asimki. Jadi isinya Al-Quran itu secara garis besar adalah A. A itu apa? Akidah. Ya, sampai tulis Asimkiu. I. A S I M Q I. Disingkat Asimki. Jadi Al-Quran itu ada akidah. Akidah itu ketauhidan loh Pak. Ya, ketauhidan. Ya, akidahnya. Jadi Rasulullah menanamkan akidah itu di Makkah selama 13 tahun. Dandani orang kafir Quraisy itu. Sampai akhirnya Rasulullah disuruh kemana? Hijrah ke Madinah. Karena di Makkah itu dimusuhi terus. Ya, bahkan mau dibunuh. Akhirnya suatu malam orang kafir Quraisy mau membunuh Rasulullah, sudah dikepung rumahnya. Akhirnya di surat Yasin itu. Akhirnya turu kabeh. Jadi mau membunuh Rasulullah malah tadi tidur semua. Disirep sama Gusti Allah turu kabeh. Lah, kamarnya Rasulullah ditiduri sama siapa? Ali, Sayyidina Ali itu ya yang menggantikannya. Akhirnya jadi menantunya. Siapa nama istrinya? Siti Fatimah Az-Zahrah. Az-Zahroh. Ya. Jadi apa Pak A-nya? Akidah. S-nya apa Pak? Syariah. Hukum Islam. Jadi diatur semua di dalam Islam hukum. Ya, tentang perundang-undangan, bagaimana cara orang itu hidup, bagaimana berumah tangga, bagaimana mengatur ya tingkat kelurahan, bagaimana mengatur sampai tingkat nasional sampai internasional, diatur semua dalam Al-Quran ya. Ada syariat, ada apa lagi? I-nya ibadah. Tentang ibadah, ya, ibadah yang mahdoh, ibadah ghairu mahdoh. Jadi ada ibadah-ibadah yang diwajibkan, kemudian ada ibadah-ibadah yang sunnah, ada sunnah muakkad, ya, ada fardu kifayah, ada fardu ain, dan macam-macamnya itu harus kita lakukan ibadah itu. Ya, jadi ibadah itu luas sekali, baik itu suatu perkataan atau perbuatan yang diridhoi Allah itu namanya ibadah. M-nya apa? Muamalah. Muamalah itu hubungan. Ada hablum minallah, ada hablum minan nas, termasuk sholat, hablum minallah, kemudian zakat, infak, sedekah, itu adalah hablum minan nas, jalinan kasih sayang sesama umat manusia. Ya, ada muamalah. Q-nya apa? Kisah. Apa Pak kisah itu Pak? Cerita. Jadi ceritanya umat-umat terdahulu itu dikisahkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kisahnya Nabi Adam, kisahnya putra-putrinya Nabi Adam, sampai nabi-nabi yang 24 sampai Nabi Isa, semua dikisahkan kepada Nabi Muhammad. Sehingga di dalam Al-Quran itu penuh kisah-kisah itu.
Ya, kitab-kitab yang samawi, ada kitab apa aja itu? Zabur. Nabi siapa? Nabi Dawud. Ya, alaihi salam. Ada kitab Taurat. Nabi siapa? Musa alaihi salam. Kitab Injil. Nabi Isa alaihi salam. Terus Al-Quran adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Loh Pak. Jadi betapa Al-Quran ini penuh ya Pak ya, full. Jadi kitab-kitab yang dulu-dulu lembaran-lembaran itu semua di sini dikisahkan, dimasukkan di sini. Jadi makanya lengkap. Makanya kalau sudah lengkap ngapain cari kitab-kitab yang lain? Ya, sudah kita punya kitab yang lengkap. Lah, I-nya adalah ilmu, Pak. Jadi tentang ilmu semua bersumber dari kitab Al-Quran ini, ya. Makanya disingkat apa Pak tadi Pak? Asimki. Lah, jenengan harus tahu. Berapa surat Pak? Semuanya 114 surat semuanya itu. Berapa juz Pak? 30. Berapa ayat? 6.236 ayat. Nah, sekarang setelah Al-Quran itu diturunkan, nah ternyata coba perhatikan. Setelah Al-Quran itu diturunkan, kayak apa umat ini? Nah, coba perhatikan. Allah mewahyukan Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ajaran-ajaran Al-Quran itu diwariskannya kepada hamba-hambanya yang terpilih. Loh, jadi para nabi dan rasul itu manusia pilihan. Ya Pak ya. Terus sahabat 4 itu juga pilihan Pak. Apal sampean sahabat 4 itu namanya? Disingkat dengan Allah. Sampean tulis A U U A. A sopo? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Terus Umar bin Khattab radhiyallahu an. Terus Utsman bin Affan radhiyallahu an. Terus Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Loh, disingkat AWA. Sampeyan ya apal mendina Bilal ngomong ngono lho. Al Khalifatul Ula. Ngono kae. Al Khalifatus Sani, Al Khalifatus Salis, Al Khalifatur Rabi. Wis mari ngono sawenang wis robek wis sawenang. Moko mari. Nek cek satu ngono wis cek suwene rek. Tapi nek wis akhirut tarawih wis mau melek sing ngantuk iku udah melek kabeh. Moko mari. Iya, kalau meneh jawabane mek banter. Ngomong karena tiga dibanter mungkin ngantuk mungkin. Jadi dibanter akhirnya semangat ngono. Ya mudah-mudahan banternya itu bukan nyengek-nyengek, bukan karena pegel taraweh, tapi karena banternya itu mudah-mudahan semangat ya Mas ya. Ya mudah-mudahan itu semangat ya, bukan karena melampiaskan terus borok-borok. Allahumma sholli wa sallim alaih. Krungune nang sing guri-guri ayo padha mulih lho. Padahal iku lho Allahumma sholli wa sallim alaih ya. Jadi begitu. Nah, coba perhatikan. Mereka itu adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Sebab Allah telah memuliakan umat ini melebihi kemuliaan yang diperoleh umat-umat sebelumnya. Loh, jenengan umat Nabi ini umurnya pendek-pendek. Ya, Nabi Muhammad berapa umurnya? 63. Ada satu malam di bulan Ramadan ini yang lebih apa? Lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu nak dihitung berapa? 83 tahun. Loh,
itu turun di malam Ramadan, namanya Lailatul Qadar. Nah, Al-Quran ini diturunkan di Lailatul Qadar semua. Jadi dari surat ke-1 sampai 114 itu turun satu. Kemudian turun kepada Nabi Muhammad berangsur-angsur selama 22 tahun, 22 hari, ya, 2 bulan, ya, jadi 22 tahun, 2 bulan, 22 hari, dibulatkan menjadi 23 tahun. Jadi Al-Quran itu turun selama 23 tahun. Di Makkah 13 tahun, di Madinah 10 tahun. Nah, jadi gitu. Ya. Coba perhatikan. Kemuliaan itu tergantung kepada sejauh manakah ajaran Rasulullah itu mereka amalkan. Nah, jadi ternyata apa yang menyebabkan umat Nabi Muhammad itu menjadi umat pilihan, umat yang terbaik, bukan terbalik. Nah, ternyata apa? Amalnya ternyata. Makanya kita mohon kalau ngaji M4, membaca, memahami, mengamalkan, terus mendakwahkan. Jadi jenengan berdakwah. Dakwah itu yang didakwahi siapa dulunya? Diri kita. Kemudian istri kita, anak-anak kita, teman-teman kita, baru umat ini. Ini namanya berdakwah ya. Nah, coba. Dan sampai di mana mereka sanggup mengikuti petunjuk Allah. Berikut ini dijelaskan tingkatan orang mukmin yang mengamalkan Al-Quran. Nah, sekarang setelah Al-Quran itu diturunkan, Pak, ternyata umat ini menjadi bertingkat-tingkat, Pak. Ya, Pak ya. Tingkat yang pertama, Pak, namanya orang dolim. Loh, Pak. Wong Al-Quran wis turun, wis padang bulan, wis terang. Kok jek petengan lho ya apa? Nah, ini namanya orang dolim. Orang dolim kepada dirinya. Jadi dolim kepada dirinya. Jadi kalau orang dolim itu aslinya dolim kepada dirinya. Namanya tadi apa, Pak? Dolimun linaf sih. Tadi loh, faminhum dolimul linafsi. Orang yang dolim kepada dirinya. Apa itu maksudnya? Maksudnya adalah orang yang mengerjakan perbuatan wajib dan juga tidak. Oh, maksudnya gimana ini? Maksudnya orang yang mengerjakan perbuatan wajib dan juga tidak meninggalkan perbuatan yang haram. Lah, jadi perbuatan orang yang mengerjakan perbuatan wajib dilakukan, bener Mas. Jadi wajibnya dilakukan, tapi yang haram juga dilakukan loh. Itu jenengin dolim. Sholat iyo, sholat maksiat juga. Jadi haji iya, berbuat keji juga. Itu namanya STMJ itu. Jadi sholat terus, maksiat jalan. STMJ itu namanya orang dolim. Dia melakukan poso ya poso. Lah terus lah nyolong yo itu kerjaanku lah. Iki jenenge nyambi. Mosok kuliah kok nyambi komputer begini. Kuliah jurusan nyolong komputer. Jadi itu namanya orang dolim, Pak ya, hati-hati ya. Jadi orang dolim itu seperti itu tadi. Orang yang mengerjakan perbuatan wajib dan juga tidak meninggalkan perbuatan haram. Jadi kewajibannya dilakoni, tapi melakukannya tadi golongannya termasuk golongan munafik, Pak. Ini bukan mukmin, ya. Dia munafik. Jadi munafik itu agamanya adalah Islam. Ya, Pak ya. Orang munafik itu beragama
Islam. Tapi apa? Perbuatannya kelihatan kayak orang Islam, tapi pada aslinya dia tidak diakui sebagai orang Islam. Karena orang Islam yang asli itu baik. Ya, kalau dia sholat ya keji dan mungkar harus dijauhi. Ya Pak ya. Kalau kita haji, kalau kita ngaji, ya perbuatan keji harus dijauhi. Tapi nek kanan kiri oke. Yo pekpo ya Pak ya. Ya, itu namanya orang dolim. Yang kedua Pak, namanya muqtasid ya. Wa minhum muqtasid. Jadi muqtasid ya, mana ya? Muqtasid maksudnya. Ya, yang kedua adalah muqtasid. Ya, ini orang yang melaksanakan segala kewajiban dan meninggalkan larangan-larangannya. Tetapi kadang-kadang ia tidak mengerjakan perbuatan yang dipandang sunnah atau masih mengerjakan sebagian pekerjaan yang dipandang makruh. Nah, jadi sekali lagi melaksanakan kewajiban ya dan meninggalkan larangan-larangannya, tetapi kadang-kadang ia tidak mengerjakan yang sunnah. Jadi sunah-sunahnya ditinggalno. Ya Pak ya, ditinggalno, masih mengerjakan sebagian pekerjaan yang dipandang makruh. Jadi makruh itu apa Pak? Makruh itu tercela ya Pak ya. Jadi hati-hati, golongan yang muqtasid ini, golongan yang tengah-tengah ini bisa jadi tadi. Kalau yang dolimun di nafsi itu dolimnya nemen nih, jadi bisa ke kufur, bisa mendekati kekufuran. Ya kalau tengah-tengah ya tadi, jadi yang dilakukan itu adalah kewajiban-kewajiban, sementara sunah-sunah gak patek seneng, benar loh Pak. Sunah-sunah gak patek seneng, kemudian dia juga nyeribit-nyeribit melakukan yang namanya kemakruhan. Makruh itu kan dilarang toh Pak. Ya karena merusak Pak, makruh itu. Seperti rokok itu merusak Pak. Jadi kalau misalnya ya lebih baik dijauhi aja karena makruh itu bisa merusak tubuh. Ya, jadi begitu. Kemudian yang ketiga adalah sabiqun bil khairat, yaitu orang yang selalu mengerjakan amalan yang wajib dan sunnah, meninggalkan segala perbuatan yang haram dan makruh, serta sebagian hal-hal yang mubah dibolehkan. Nah, jadi begitu. Orang ini luar biasa Pak. Jadi selalu mengerjakan amal-amal yang wajib dilakukan dan amal-amal sunnah dilakukan. Perbuatan haram ditinggalkan. Terus perbuatan makruh juga ditinggalkan. Terus perbuatan mubah itu dia itu enggak melebihi gitu loh Pak. Misalnya makan itu boleh ya, tapi enggak boleh berlebih-lebihan. Tidur boleh, tapi enggak oleh sedina terus turu terus. Pokoknya berlebih-lebihan enggak boleh lah. Itu orang sabiqun bil khairat itu begitu. Menurut Al-Maroghi, pembagian di atas dapat pula diungkapkan dengan kata-kata: 1. Orang yang masih sedikit mengamalkan ajaran kitabullah dan terlalu senang menuruti hawa nafsunya, atau orang yang masih banyak perbuatan kejahatannya dibanding dengan amal baiknya. Jadi nomor 1 tadi begitu. Jadi perbuatannya banyak jeleknya. Kalau ditimbang gitu antara yang baik dan buruk banyak jeleknya. Itu orang dolim namanya. Yang kedua, orang yang seimbang antara amal baik dan kejahatannya. Pekpu ya apa? Ya ngaji, ya berbuat keji, ya sholat, ya berbuat maksiat. Eman ya Pak, ngesakno ya Pak ya, rugi. Eman ya, rugi. Mari ngaji angel-angel, mari ngono bangun omah angel-angel, mari ngono dirubono. Bangun mana? Kan lucu toh, bengi-bengi nyongket, gawe baju, mari ngono esuk nyeluk wong-wong, njaluk diderei, dibateki benangi.
Nah, itu namanya orang aneh. Yang ketiga terakhir, orang yang terus-menerus mencari ganjaran Allah dengan melakukan amal kebaikan. Para ulama tafsir telah menyebutkan beberapa hadis sehubungan dengan maksud di atas. Salah satunya adalah hadis riwayat Ahmad dari Abu Darda, di mana setelah membaca ayat 32 surat Fatir di atas, Rasulullah bersabda, adapun orang yang berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan, mereka akan masuk surga tanpa hisab perhitungan. Loh Pak, jadi orang yang sabiqun bil khairat tadi, berlomba-lomba dengan kebaikan tadi, itu bisa masuk surga tanpa hisab. Makanya berlomba-lomba dalam kebaikan, aja berlomba-lomba dalam melodi. Aja berlomba-lomba malah ndablek. Gak ono gunane ya. Sedang orang yang pertengahan atau muktasid, mereka akan dihisab dengan hisab yang ringan, dan orang yang menganiaya diri sendiri, mereka akan ditahan dulu di tempat hisabnya sehingga ia mengalami penderitaan, kemudian dimasukkan ke dalam surga. Sing orang yang dolim tadi dibakar dulu di neraka. Nah, makanya hati-hati ya. Kalau habis baru dimasukkan. Kemudian beliau membaca Alhamdulillahilladzi adhaba annal hazan inna rabbana laghafurun syakur. Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan duka cita dari kami. Sesungguhnya Tuhan kami Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri. Hadis riwayat Imam Ahmad. Jadi warisan mengamalkan kitab suci dan kemuliaan yang diberikan kepada umat Nabi Muhammad SAW, Allahumma sholli wa sallim alaih, itu merupakan salah satu karunia yang amat besar dari Allah yang tidak seorang pun dapat menghalangi ketetapan itu. Loh Pak, jadi luar biasa ya Pak. Jadi panjenengan semuanya adalah hamba-hamba yang terpilih, makanya harus bergembira. Kita punya Nabi Muhammad, punya kitab namanya Al-Quran. Mudah-mudahan Allah memanjangkan umur-umur kita, panjang umur bil barokah wa bitu'atillah sihah wal afiyah, mudah husnul khotimah, dan mudah-mudahan keluarga besar kita yang sudah meninggalkan kita semuanya diampunkan dosa-dosanya. Allahumma anjilir rahmah wal maghfirah wa ni'mah wal jannah. Ala hadiniyah as-solihah al-fatihah. A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.